2 jam setelah aku menandatangani surat cerai dari suamiku, aku duduk sendirian di ruang tunggu pengadilan agama yang dingin dan sunyi. Tanganku tidak gemetar. Hatiku juga tidak menangis. Yang ada hanya satu perasaan aneh. Lega. Namaku Alia. Dan pria yang baru saja resmi menceraikanku bernama Raka. Ruang mediasi tadi terasa seperti ruang eksekusi, tapi bukan untukku. Pendingin ruangan seolah disetel terlalu rendah, membuat suasana membeku. Di satu sisi meja kayu panjang yang mengilap, Raka duduk dengan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, berkilau setiap kali ia menggerakkan tangan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kemenangan yang sama sekali tidak ia tutupi. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi empuk, menyilangkan kaki dengan santai, lalu menatapku seolah aku adalah kesalahan terbesar yang akhirnya berhasil ia buang dari hidupnya. Di sisi seberangnya, aku duduk dengan gamis sederhana dan hijab rapi berwarna netral. Kedua tanganku terlipat tenang di atas pangkuan. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Tidak ada ekspresi apapun. Dan justru itulah yang membuat Raka semakin percaya diri. Pengacaranya meletakkan sebuah berkas tebal di hadapanku. Suara kertas yang bergesekan dengan permukaan meja terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Raka tersenyum sinis, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang sengaja dikeraskan. Seolah ia ingin memastikan semua orang di ruangan itu, hakim mediator, pengacara, dan aku, mendengar betapa berkuasanya dia. Ia mengatakan bahwa keputusanku untuk bercerai adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ia berkata aku tidak akan mampu bertahan hidup di kota besar ini tanpa dirinya. Ia menyebutku hanya seorang ibu rumah tangga yang selama ini hidup enak dari hasil kerja kerasnya sebagai direktur perusahaan. Menurut Raka, aku tidak punya kemampuan apa-apa selain menghabiskan uang. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, penuh penghinaan dan arogansi yang meluap-luap. Aku tidak menyela. Aku tidak membantah. Aku membiarkannya bicara. Dalam hati, aku justru merasa takjub. Takjub melihat bagaimana uang dan jabatan bisa mengubah pria yang dulu datang ke rumah orang tuaku dengan sopan, menunduk, dan memohon restu, menjadi sosok asing yang begitu menyedihkan. Pengacaraku sempat hendak menyela ucapan Raka, tapi aku mengangkat tanganku pelan. Isyarat halus agar ia diam. Aku ingin mendengar semuanya. Aku ingin mengingat setiap kata penghinaan itu. Bukan untuk sakit hati, tapi agar aku tidak pernah goyah setelah ini. Setelah puas dengan pidato, kemenangannya, Raka menyodorkan pulpen mahal miliknya ke arahku. Pulpen itu berwarna hitam mengilap dengan aksen emas. Dengan nada menantang, ia berkata, "Kalau memang berani hidup susah, tanda tangani sekarang." Ia bahkan menambahkan bahwa ia tidak akan memberiku sepeser pun harta bersama. Tidak rumah, tidak mobil, tidak saham. Dan ia yakin, dalam waktu kurang dari 1 bulan, aku akan datang merangkak kepadanya meminta uang belanja. Aku mengambil pulpen itu dengan gerakan perlahan. Kubaca sekilas poin-poin dalam dokumen tersebut. Semuanya sesuai rencana. Tidak ada tuntutan harta. Tidak ada tuntutan kepemilikan. Murni perceraian tanpa syarat. Bagi Raka, ini adalah kemenangan mutlak. Bagi diriku, ini adalah kunci pembuka dari perangkap yang sudah lama kusiapkan. Ujung pena menyentuh kertas putih itu. Dengan satu goresan tegas, tanpa ragu sedikit pun, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Suara gesekan tinta terdengar jelas, menandai berakhirnya 5 tahun pernikahan kami. Hakim mediator hanya bisa menghela napas panjang. Raka langsung menyambar berkas itu, memeriksanya cepat dengan senyum lebar, lalu tertawa kecil. Ia merasa beban besar terangkat dari pundaknya. Ia merasa bebas. Bebas untuk menikahi wanita lain. Bebas menikmati kekayaan yang ia klaim sebagai miliknya sendiri. Aku berdiri. Merapikan pakaianku sebentar, lalu menatap Raka untuk terakhir kalinya. Ia bahkan tidak menatapku kembali. Terlalu sibuk merayakan kemenangannya bersama pengacaranya. Tanpa sepatah kata pun, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Langkahku terasa ringan. Seolah beban ribuan ton baru saja dilepaskan dari punggungku. Dan saat kakiku melangkah keluar dari gedung pengadilan itu, Raka belum tahu bahwa hitungan mundurnya sudah dimulai. Begitu pintu ruang mediasi itu tertutup di belakangku, suara-suara di dalamnya langsung teredam.
Lorong pengadilan agama terasa ramai, tapi anehnya aku seperti berjalan di ruang hampa. Suara langkah kaki orang lain, obrolan, dan derit pintu bercampur jadi satu. Namun tidak satu pun benar-benar masuk ke kepalaku. Aku terus berjalan lurus, melewati barisan kursi tunggu, menuruni tangga, hingga tiba di lobi depan. Matahari siang bersinar terik di luar gedung. Cahayanya menyilaukan, kontras dengan dinginnya suasana di dalam ruangan tadi. Di tepi trotoar, sebuah sedan hitam sudah menunggu dengan mesin menyala. Sopir pribadiku, pria tua yang sudah bekerja untuk keluargaku sejak aku masih kuliah, bergegas turun dan membukakan pintu belakang. Aku masuk tanpa berkata apapun. Begitu pintu mobil tertutup, dunia luar seolah terputus. Pendingin udara menyebarkan hawa sejuk yang menenangkan. Aku menyandarkan punggung ke jok empuk dan menghela napas panjang. Sopir itu melirik ke arah kaca spion dengan sopan. "Bagaimana, Bu? Semua berjalan lancar?" Aku hanya mengangguk pelan. "Jalan," jawabku singkat. Mobil sedan hitam itu pun melaju perlahan, meninggalkan gedung pengadilan yang baru saja menjadi saksi akhir pernikahanku. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu aku membuka tasku. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah tablet tipis berwarna gelap. Benda yang selama ini jarang aku keluarkan di depan Raka. Tablet yang selalu kusimpan rapi, seperti kartu as terakhir. Layarnya menyala, menampilkan logo bank swasta ternama tempat seluruh aset keluarga dan perusahaan disimpan. Aku memasukkan kode keamanan lapis pertama. Kemudian lapis kedua. Lalu memindai sidik jariku. Status di layar berubah. Administrator utama akses penuh. Diagram keuangan langsung terpampang jelas. Puluhan rekening saling terhubung. Rekening perusahaan induk, anak perusahaan, rekening operasional, hingga rekening fasilitas pribadi. Selama 5 tahun pernikahan, Raka memegang kartu akses sekunder. Limitnya hampir tak terbatas. Ia bebas menarik uang, menggesek kartu, mentransfer dana. Dan Raka selalu mengira itu rekening pribadinya. Padahal, sejak awal, itu hanya fasilitas. Fasilitas yang diberikan keluargaku kepada menantu mereka. Selama ia masih pantas dipercaya. Aku menggeser layar perlahan. Di sana tertulis, nama pengguna, Raka Pradipta. Jabatan, Direktur Utama, akses sekunder. Status, aktif akses penuh. Aku berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena teringat sesuatu. Aku teringat bagaimana Raka dulu sering tertawa sambil berkata, "Urusan angka biar aku saja. Kamu kan gak paham dunia bisnis." Aku teringat bagaimana ia dengan bangga memamerkan kartu kredit hitamnya di depan teman-temannya. Aku teringat bagaimana ia menyebut semua aset itu sebagai hasil keringatnya. Dan aku juga teringat bahwa ia tidak pernah benar-benar bertanya siapa pemilik rekening utama. Jari telunjukku menekan nama Raka. Menu pengaturan akses pengguna terbuka. Aku memilih opsi sunting. Di layar muncul daftar panjang kewenangan yang selama ini ia nikmati. Penarikan tunai. Transfer lintas rekening. Akses kartu kredit tambahan. Token digital perusahaan. Mobile banking prioritas. Aku mulai mencabutnya satu persatu. Pertama, blokir seluruh kartu kredit tambahan. Kedua, bekukan akses penarikan tunai. Ketiga, putuskan token digital untuk transfer perusahaan. Keempat, nonaktifkan mobile banking dan internet banking. Setiap kali satu akses dinonaktifkan, sistem memberi notifikasi kecil di sudut layar. Tenang, tanpa drama. Lalu muncul peringatan terakhir, dengan huruf lebih besar. Peringatan. Tindakan ini akan melumpuhkan seluruh aktivitas keuangan pengguna terkait. Lanjutkan. Aku menatap layar itu beberapa detik. Tidak ada keraguan. Tidak ada amarah. Hanya kepastian. Aku menekan tombol konfirmasi. Layar memproses perintah itu. Ikon lingkaran berputar pelan. Detik terasa sedikit lebih panjang. Lalu, sebuah tanda centang hijau besar muncul di tengah layar. Akses berhasil dicabut. Aku menyandarkan punggung ke kursi mobil. Mataku terpejam sebentar. Dalam benakku, aku bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Raka mungkin sedang dalam perjalanan pulang atau sedang menelepon wanita itu dengan bangga.
Mungkin sudah merencanakan pesta besar. Mungkin sedang tertawa, merasa menang. Ia tipe pria yang butuh pengakuan. Dan orang seperti itu pasti akan segera memamerkan kekayaannya. Aku membuka mata dan tersenyum tipis. Selamat tinggal, gumamku pelan, bukan pada Raka, melainkan pada diriku yang lama. Aku bukan lagi istri yang hanya diam. Aku adalah pemilik sah dari semua yang selama ini ia klaim. Mobil terus melaju membelah kemacetan kota. Di dalam keheningan itu, aku mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi pesan singkat. Sebuah nama muncul di layar, Pak Arman. Pesannya singkat. Bagaimana? Tahap pertama. Jariku bergerak cepat membalas. Surat cerai sudah ditandatangani. Akses keuangan sudah diputus total. Siapkan tahap selanjutnya. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Baik. Permainan dimulai. Aku menatap layar ponsel itu lama. Ya, permainan baru saja dimulai. Dan Raka belum tahu bahwa malam pernikahannya akan menjadi panggung kehancurannya. Sementara mobil sedan hitam membawaku menjauh dari gedung pengadilan, di sisi lain kota, Raka melangkah keluar dari pintu utama pengadilan agama dengan dada membusung. Langkahnya lebar. Wajahnya cerah. Seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah pertandingan besar. Ia berhenti sejenak di anak tangga paling bawah, menghirup udara siang dengan puas. Baginya, hari itu adalah hari kebebasan. Tidak ada lagi aku. Tidak ada lagi istri yang menurutnya membosankan. Tidak ada lagi wanita yang diam-diam mengawasi setiap keputusannya. Raka mengeluarkan ponsel pintarnya. Nama yang paling sering ia hubungi akhir-akhir ini langsung muncul di layar. Meline. Begitu sambungan telepon terangkat, suara manja Meline langsung terdengar di telinganya. Gimana? Udah selesai? Tanyanya penuh antusias. Raka tersenyum lebar. Sudah. Resmi. Jawabnya bangga. Dan kamu tahu apa yang paling lucu? Meline menahan napas. Apa? Dia nggak nuntut apa-apa, kata Raka sambil tertawa kecil. Nggak minta rumah, nggak minta saham, nggak minta uang. Nol. Di ujung telepon, Meline menjerit kegirangan. Serius? Berarti semua aman? Aman, jawab Raka mantap. Semua di tanganku. Raka benar-benar percaya dengan kalimat itu. Ia percaya bahwa semua rekening, semua aset, semua kemewahan yang selama ini ia nikmati adalah miliknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada perbedaan antara memegang akses dan memiliki. Meline langsung memuji Raka setinggi langit. Mengatakan betapa hebatnya ia bernegosiasi, betapa cerdasnya ia keluar dari pernikahan tanpa kehilangan apapun. Raka menyukai itu. Ia menyukai dikagumi. Tanpa membuang waktu, Raka mengajak Meline bertemu. Mereka sepakat untuk langsung merayakan hari bersejarah itu dan mulai merencanakan pernikahan secepat mungkin. Raka ingin satu hal, membuktikan kepada dunia, dan terutama kepadaku, bahwa ia bisa bahagia dan sukses tanpa aku. Ia menjemput Meline menggunakan mobil dinas mewahnya. Mobil yang selama ini selalu ia klaim sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Meline sudah menunggu dengan dandanan lengkap. Wajahnya cerah, matanya berbinar, siap menghabiskan uang yang menurutnya tak akan pernah habis. Tujuan mereka hari itu adalah hotel bintang 5 paling bergengsi di pusat kota. Tempat langganan konglomerat, pejabat, dan pengusaha besar untuk menggelar pesta pernikahan super mewah. Begitu tiba, mereka disambut dengan ramah oleh staf resepsionis. Raka melangkah masuk dengan penuh percaya diri, seolah hotel itu sudah menjadi miliknya. Ia langsung meminta bertemu dengan manajer pemasaran ballroom. Di ruang kerja manajer hotel yang elegan, katalog paket pernikahan eksklusif dibentangkan di atas meja. Foto-foto dekorasi penuh bunga impor, lampu kristal, dan pelaminan megah membuat mata Meline berbinar semakin terang. Tanpa ragu, Meline menunjuk paket termahal. Yang ini, katanya mantap. Manajer hotel menjelaskan dengan profesional. Paket itu bernilai ratusan juta hanya untuk sewa tempat dan catering dasar. Belum termasuk dekorasi tambahan, hiburan, dan permintaan khusus. Raka tidak menawar. Ia langsung mengangguk. Ambil. Ia bahkan menambahkan menu premium dan layanan kelas 1. Manajer hotel tersenyum lebar,
lalu menjelaskan prosedur pembayaran. Untuk mengamankan tanggal yang sangat mepet, mereka harus membayar deposit minimal 50% atau lebih baik pelunasan penuh agar mendapat prioritas. Raka mengangguk santai. Dengan gaya penuh percaya diri, ia mengeluarkan dompet kulit mahalnya dan mengambil kartu kredit hitam, kartu yang selama ini menjadi simbol status sosialnya. Ia meletakkan kartu itu di atas meja marmer dengan bunyi pelan namun penuh makna. Tuk! Manajer hotel mengambil kartu itu dengan sopan dan memasukkannya ke mesin EDC. Raka menatap Meline sambil tersenyum. Ia sudah membayangkan betapa megahnya pesta mereka nanti. Betapa iri orang-orang yang datang. Namun, senyum itu perlahan memudar. Mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang yang aneh. Struk kecil tercetak keluar. Manajer hotel mengerutkan kening. "Maaf, Pak," ucapnya hati-hati. "Transaksinya ditolak." Raka tertawa kecil. Tawa yang terdengar canggung. "Oh, mungkin chipnya kotor. Coba lagi." Manajer hotel menggesek ulang. "Ditolak." Wajah Raka mulai terasa panas. Ia buru-buru mengeluarkan kartu kredit lain. Kali ini kartu platinum dari bank berbeda. Ia menyodorkannya dengan gerakan sedikit gugup, tapi masih berusaha terlihat tenang. Manajer hotel mencoba lagi. Detik-detik menunggu terasa sangat lama. Lalu layar mesin menampilkan tulisan yang sama. "Transaksi ditolak, hubungi bank penerbit." Wajah Raka memerah. Meline menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya. Senyum di wajah wanita itu mulai memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahi. Raka berdeham. "Mungkin sistem bank lagi gangguan," katanya cepat. "Lagi maintenance massal." Untuk menyelamatkan mukanya, Raka membuka tas kerjanya dan mengeluarkan buku cek perusahaan. Ia tahu ini agak berisiko. Tapi gengsinya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia menulis nominal besar dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menandatangani cek itu. "Ini pasti cair," katanya tegas. "Perusahaan besar." Manajer hotel menerima cek itu, menelitinya sebentar, lalu mengangguk. "Baik, Pak. Kami proses." Raka menghela napas lega. Ia berhasil melewati krisis kecil itu, atau setidaknya begitu yang ia kira. Karena Raka belum tahu, itu baru awal. Setelah keluar dari hotel dengan perasaan selamat sementara, Raka mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia melirik Meline yang masih terdiam, lalu tersenyum sok santai. "Tenang aja," katanya ringan. "Urusan hotel beres. Sekarang kita belanja." Kalimat itu langsung mengubah suasana hati Meline. Mobil mereka meluncur menuju pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota. Tempat di mana tas, sepatu, dan perhiasan dijual dengan harga yang bahkan tidak tercantum di etalase. Tempat di mana orang datang bukan untuk bertanya harga, tapi untuk membuktikan kelas sosial. Begitu masuk ke butik perhiasan ternama, Meline langsung berubah. Ia berjalan di antara etalase kaca seperti ratu yang sedang memilih mahkota. Matanya berbinar melihat cincin berlian besar yang berkilau di bawah lampu sorot. "Aku mau yang ini," katanya tanpa ragu. Raka mengangguk. "Ambil." Kasir menyebutkan nominalnya. Angkanya jauh lebih kecil dibanding deposit hotel tadi, tapi tetap fantastis bagi kebanyakan orang. Dengan percaya diri, Raka mengeluarkan kartu debit pribadinya. "Kali ini pasti aman," pikirnya. Nilainya tidak sebesar sewa ballroom. Kasir menggesek kartu itu. Mesin berbunyi. Ditolak. Kasir mencoba lagi. Ditolak. Raka mulai merasa tengkuknya basah oleh keringat. "Sebentar," katanya cepat sambil tertawa kaku. "Mungkin mesin di sini bermasalah." Kasir menatapnya dengan sopan, tapi tatapan itu sudah berubah. Tidak lagi kagum, melainkan ragu. Raka buru-buru mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi mobile banking untuk melakukan transfer langsung. Namun layar ponselnya menampilkan notifikasi yang membuat jantungnya mencelos. "Akun Anda diblokir sementara. Silakan hubungi kantor cabang terdekat." Napas Raka tercekat. Untuk pertama kalinya hari itu, ia benar-benar panik. Ia menutup ponsel dengan cepat agar Meline tidak melihat. "Ah, ini kayaknya ponselku kena virus," katanya cepat. "Demi keamanan, bank kadang ngeblokir otomatis." Meline menatapnya dengan curiga.
Kok dari tadi semua bermasalah? Tenang, jawab Raka agak keras. Besok pagi aku ke bank. Sekalian kamu belanja sepuasnya. Janji manis itu akhirnya membuat Meline sedikit luluh. Dengan setengah kesal, ia mengangguk. Hari itu mereka pulang dengan tangan hampir kosong, kecuali janji pesta mewah yang belum tentu bisa dibayar. Di dalam mobil, Raka menggenggam setir lebih kencang dari biasanya. Kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa semua kartu bermasalah? Kenapa aplikasi diblokir? Mustahil bank berani memutus akses direktur utama tanpa pemberitahuan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini cuma error sistem, gumamnya. Untuk berjaga-jaga, Raka menghubungi satu orang lagi, ibunya. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Belum sempat Raka bicara panjang, suara ibunya sudah terdengar dingin dan marah. Kamu beneran menceraikan Alia? Nada suaranya tajam. Raka terdiam sejenak. Iya, Bu. Itu urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga? Ibunya meninggi. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ibunya memarahinya habis-habisan. Menyebut Alia sebagai menantu baik yang selama ini menjaga nama keluarga. Ia mengatakan bahwa kabar perceraian itu sudah menyebar, dan keluarga besar merasa malu. Saat Raka mencoba meminta bantuan uang, sekadar pinjaman sementara, jawaban ibunya membuat dadanya terasa diremas. Tidak, kata ibunya tegas. Selesaikan sendiri. Kamu sudah dewasa. Telepon ditutup. Raka membanting ponselnya ke kursi penumpang dengan frustrasi. Ia merasa dunia mulai berkonspirasi melawannya. Padahal, ini bukan konspirasi. Ini eksekusi. Dan saat Raka tenggelam dalam kebingungan, di tempat lain, sebuah panggilan telepon sedang berlangsung. Di ruang kerja manajer hotel, telepon berdering. Di ujung sana, suara seorang pria berbicara dengan nada tenang dan berwibawa. Biarkan cek itu diproses, tapi jangan dicairkan dulu, ucap suara itu. Manajer hotel mengangguk hormat, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. Siap, Pak. Pesta itu akan tetap berjalan. Bukan sebagai perayaan cinta, melainkan sebagai panggung kehancuran. Keesokan paginya, Raka terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Bukan karena kurang tidur, tapi karena ada sesuatu yang terasa salah. Sinar matahari menembus celah tirai apartemen mewah yang baru sebulan ia sewa untuk ditinggali bersama Meline. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya kasar. Kepalanya penuh pikiran tentang kartu-kartu yang ditolak kemarin. Tentang aplikasi bank yang tiba-tiba terkunci. Tapi egonya menolak menerima kemungkinan terburuk. Mustahil, pikirnya. Aku direktur utama. Sistem pasti salah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Meline. Aku sudah di lobi. Jangan lama. Hari ini kita lanjut belanja. Raka menghela napas panjang, lalu bangkit. Ia mandi, mengenakan kemeja terbaiknya, jam tangan mahal, dan sepatu kulit mengilap. Semua demi menjaga sisa kepercayaan diri yang mulai retak. Di lobi, Meline sudah menunggu sambil membolak-balik majalah mode. Begitu melihat Raka, ia berdiri dan langsung menggandeng lengannya. Hari ini aku mau sepatu, tas, dan mobil, kata Meline ringan, seolah itu permintaan biasa. Kata mobil membuat jantung Raka berdegup lebih kencang. Namun ia mengangguk. Beres. Mereka menuju showroom mobil mewah tak jauh dari pusat perbelanjaan elit. Raka merasa ini pilihan aman. Pembelian mobil biasanya lewat leasing, bukan kartu kredit. Begitu masuk, tenaga penjual menyambut dengan ramah. Raka langsung memilih sedan sport berwarna mencolok, mobil yang sering ia lihat di iklan. Ia duduk di kursi pengemudi, menggenggam setir, merasakan kembali ilusi kekuasaan yang mulai hilang. Setelah tes drive singkat, mereka duduk di ruang kaca untuk mengurus administrasi. Raka menyerahkan KTP dan NPWP dengan penuh percaya diri. Saya ambil yang ini, katanya. Proses leasing. Tenaga penjual mengetik data Raka ke komputer. Awalnya senyum profesional masih terpasang. Namun perlahan, senyum itu menghilang. Alisnya mengernyit. Ia memanggil manajernya. Mereka berbisik-bisik sambil melirik ke arah Raka. Raka mulai tidak sabar. Ada masalah? Tanyanya agak tinggi. Manajer showroom datang mendekat.
Wajahnya kini datar, formal. Mohon maaf, Pak, katanya hati-hati. Pengajuan kredit Bapak ditolak sistem pusat. Raka terbelalak. Apa? Nama Bapak terdeteksi dalam daftar hitam internal karena indikasi pembekuan aset dan sengketa kepemilikan. Kalimat itu menghantam kepala Raka seperti palu. Apa maksudmu? Raka membentak. Aku direktur utama. Gajiku besar. Beberapa pengunjung lain mulai melirik. Meline yang tadinya sibuk berfoto langsung menghampiri. Ada apa? Tanyanya panik. Raka menarik tangan Meline kasar. Pelayanannya buruk, katanya sambil berjalan keluar. Kita pergi. Di dalam mobil, Raka memaki-maki. Kata pembekuan aset terus terngiang di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menelepon kantor. Sekretaris mengangkat dengan suara gugup. Pak Raka. Apa yang terjadi? Bentaknya. Kenapa semua akses keuanganku bermasalah? Di ujung sana, terdengar suara manajer keuangan yang ketakutan. Pak, sejak pagi, token akses Bapak sudah tidak valid. Apa maksudmu tidak valid? Pihak bank memberitahu ada perubahan struktur kuasa pengguna dari pemegang saham utama. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Ia mencoba memerintah dengan nada tinggi, menyuruh mencairkan dana perusahaan. Namun jawaban yang ia terima membuatnya semakin tenggelam. Kami tidak berani, Pak. Prosedur baru sangat ketat. Telepon terputus. Raka menatap lurus ke depan. Napasnya berat. Dan di saat yang sama, sebuah amplop undangan pernikahan mewah sedang diletakkan di meja kerjaku. Sore itu, aku sedang duduk di ruang kerja kantor pusat perusahaan. Ruangan yang selama ini jarang sekali dimasuki Raka, karena menurutnya terlalu formal, dan tidak mencerminkan gaya kepemimpinan modern versinya. Di hadapanku terbuka laporan keuangan di tablet. Angka-angka berjalan rapi. Tenang. Terkendali. Ketukan pelan terdengar di pintu. Asisten pribadiku masuk membawa sebuah amplop tebal berwarna krem, dihiasi tinta emas dan ornamen elegan. Bahkan sebelum amplop itu diletakkan di mejaku, aku sudah tahu isinya. Undangan pernikahan. Aku mengambil amplop itu perlahan. Kertasnya mahal. Mel. Persis seperti selera wanita yang sekarang berdiri di sisi Raka. Kubuka dengan tenang. Di dalamnya tertera nama Raka dan Meline, lengkap dengan tanggal, jam, dan lokasi acara. Ballroom Hotel Bintang 5 yang sama dengan tempat mereka memesan paket pernikahan super mewah. 2 hari lagi. Aku tidak tersenyum. Aku juga tidak mengernyit. Aku hanya merasa tepat waktu. Di bagian bawah undangan ada kartu konfirmasi kehadiran. Aku mengambil pulpen tinta hitam dari laci meja, lalu menulis satu kata saja. Asistenku menatapku ragu. Bu, yakin mau datang? Aku mengangguk. Ya. Ia tidak bertanya lagi. Amplop itu dikirim kembali. Hari yang ditunggu Raka akhirnya tiba. Sejak pagi, ballroom hotel sudah sibuk luar biasa. Puluhan pekerja mondar-mandir membawa rangkaian bunga impor. Lampu kristal dipasang satu persatu. Karpet merah tebal digelar dari pintu masuk hingga pelaminan. Aroma bunga segar dan parfum mahal bercampur di udara. Di kamar pengantin, Raka mondar-mandir gelisah. Ponselnya tak berhenti bergetar. Pesan dari vendor, butik, catering, semuanya menagih pembayaran yang belum lunas. Raka terus berbohong. Dana sedang proses clearing. Transfer menyusul sore ini. Tenang, saya pelanggan VIP. Setiap kebohongan membuat dadanya makin sesak. Di sisi lain, Meline sibuk memberi perintah. Ia meminta bunga diganti, pencahayaan diubah, dan menu disesuaikan. Ia sama sekali tidak tahu badai apa yang sedang menghantam calon suaminya. Baginya, hari itu adalah hari kemenangan. Ia akan menjadi istri seorang direktur kaya. Sementara itu, di tempat lain yang jauh lebih tenang, aku sedang duduk di depan meja rias kayu jati di rumah peristirahatan keluarga. Seorang perias kepercayaan sedang memoles wajahku dengan riasan sederhana, tegas, tanpa kemewahan berlebihan. Aku memilih gaun panjang berwarna gelap dan hijab senada. Tidak mencolok. Tidak berusaha menyaingi pengantin. Bukan itu tujuanku.
Di ruang tamu, Pak Arman sudah menunggu. Jasnya rapi, sikapnya tenang. Ia menatapku sejenak sebelum bertanya pelan. Kamu yakin ingin hadir langsung? Aku tersenyum tipis. Aku tidak datang sebagai mantan istri. Aku datang sebagai pemilik. Pak Arman mengangguk. Ia paham. Mobil sedan hitam siap di depan rumah. Mesin menyala halus. Dan ketika matahari mulai tenggelam, dua arah takdir bergerak menuju satu titik yang sama. Ballroom hotel itu. Malam itu, ballroom hotel tampak berkilau seperti istana. Ratusan tamu undangan dari kalangan bisnis, sosialita, dan kerabat jauh memenuhi ruangan. Gaun-gaun mahal berkilau di bawah lampu kristal. Jas-jas rapi bertebaran di setiap sudut. Pelayan berseragam hitam putih mondar-mandir membawa minuman dan hidangan pembuka. Musik orkestra mengalun lembut, menciptakan suasana romantis yang sempurna. Di atas pelaminan megah, Raka dan Meline berdiri berdampingan. Meline tersenyum lebar. Wajahnya bersinar penuh kemenangan. Raka juga tersenyum, tapi hanya di bibir. Di balik jas mahal itu, jantungnya berdetak tidak beraturan. Matanya terus bergerak, memindai ruangan. Sesekali tatapannya tertumbuk pada manajer hotel yang berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan wajah serius sambil memegang map tagihan. Setiap kali mata mereka bertemu, Raka buru-buru mengalihkan pandangan. MC kondang naik atas panggung, membuka acara dengan suara lantang dan penuh semangat. Para tamu tertawa, bertepuk tangan, menikmati suasana. Tak lama kemudian, MC mengumumkan agenda berikutnya. Dan sekarang, kita persilakan mempelai pria, Bapak Raka Pradipta, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tepuk tangan menggema. Meline menyenggol lengan Raka pelan. Yang bagus ya, bisiknya sambil tersenyum manis. Raka menarik napas panjang. Ia melangkah menuju mikrofon di tengah panggung. Lampu sorot mengarah padanya. Untuk sesaat, ia kembali merasakan sensasi yang sangat ia sukai, menjadi pusat perhatian. Ia memegang mikrofon erat-erat. Terima kasih, ucapnya lantang. Terima kasih atas kehadiran semua tamu kehormatan malam ini. Awalnya suaranya sedikit bergetar. Namun perlahan, kepercayaan diri itu kembali. Kata demi kata mengalir lancar. Raka mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya. Tentang bagaimana ia mengaku membangun karir dari nol. Tentang kerja keras tanpa bantuan siapapun. Tentang bagaimana ia menjadi pemimpin besar yang disegani. Beberapa tamu bisnis saling berpandangan, sebagian berbisik pelan. Mereka tahu kisah itu tidak sepenuhnya benar. Tapi mereka tetap bertepuk tangan sopan. Sorotan itu membuat Raka semakin berani. Nada pidatonya berubah. Tanpa menyebut nama, ia mulai menyindir masa lalunya. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia merasa terhambat oleh lingkungan rumah tangga yang tidak mendukung ambisinya. Ia menggambarkan mantan istrinya sebagai sosok yang kaku, tidak selevel, dan tidak mampu mengimbangi gaya hidup serta pemikirannya. Hidup dengan orang yang tidak sefrekuensi, katanya lantang, adalah beban bagi pria yang ingin maju. Meline tersenyum puas di belakangnya. Raka lalu memuji Meline setinggi langit. Ia menyebutnya wanita modern, cerdas, cantik, dan pantas berdiri di sisinya. Dan malam ini, serunya sambil mengangkat gelas, adalah bukti bahwa aku akhirnya menemukan pasangan yang sepadan. Para tamu bersorak. Gelas-gelas diangkat. Raka merasa berada di puncak dunia. Untuk sesaat, ia lupa kartu kreditnya ditolak. Ia lupa aplikasi banknya diblokir. Ia lupa ancaman vendor dan cek yang belum cair. Ia merasa tak terkalahkan. Namun tepat ketika sorak-sorai itu mulai mereda, lampu sorot berkedip. Seli. 2 kali. Lalu, perlahan meredup. Awalnya Raka mengira ini bagian dari efek dramatis acara. Ia tersenyum menunggu kejutan. Namun bukan hanya lampu panggung yang mati. Lampu gantung kristal di tengah ballroom ikut meredup hingga ruangan menjadi remang-remang. Musik orkestra berhenti mendadak karena sound system mati total. Bisik-bisik mulai terdengar. Kenapa? Listrik mati. Ada apa ini? Raka menoleh ke arah teknisi, memberi isyarat panik agar masalah segera dibereskan. Ia mencoba berbicara lagi ke mikrofon. Tenang hadirin sekalian, ini hanya gangguan teknis kecil. Namun suaranya tidak terdengar.
Mikrofon mati. Sound system seluruh ruangan non-aktif. Keheningan yang aneh menyelimuti ballroom. Meline menarik lengan Raka dengan kesal. Ini memalukan, desisnya. Hotel mahal kok begini? Raka tidak menjawab. Dan di tengah keheningan itu, pintu utama ballroom perlahan terbuka. Tidak ada petugas yang mendorongnya. Pintu kayu besar itu bergerak perlahan, menimbulkan suara engsel berat yang menggema di ruangan sunyi. Angin dingin dari koridor luar berhembus masuk. Semua kepala menoleh ke satu arah. Di ambang pintu, dua siluet berdiri tegak, diterangi cahaya terang dari luar. Dan saat mereka melangkah masuk, ballroom itu seolah menahan napas. Langkah kakiku terdengar jelas di atas lantai marmer ballroom yang keras. Tok, tok, tok. Bunyi sepatu haku memecah keheningan, berpadu dengan langkah berat pria di sampingku. Setiap langkah terasa seperti hitungan mundur bagi seseorang di atas panggung. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Gaun panjang berwarna gelap menyapu lantai. Hijabku tertata rapi tanpa perhiasan berlebihan. Aku tidak datang untuk bersaing dengan pengantin. Aku datang untuk menutup sebuah bab. Di sampingku berjalan seorang pria parubaya dengan postur tegap dan wibawa yang membuat orang-orang refleks menyingkir. Jasnya sederhana, tapi potongannya sempurna. Rambutnya tersisir rapi ke belakang. Tatapan matanya tenang, dingin, dan penuh kendali. Dialah Pak Arman. Begitu kami melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, para tamu yang berdiri di dekat pintu otomatis membelah diri. Tidak ada yang berani menghalangi. Tidak ada yang berani bertanya. Bisik-bisik mulai terdengar, makin lama makin jelas. Itu Alia, kan? Mantan istrinya Raka. Pria di sampingnya siapa? Bukankah itu Arman Pratama? Beberapa tamu senior terlihat terkejut. Mereka mengenali pria di sampingku. Nama Pak Arman bukan nama sembarangan. Ia jarang muncul di acara sosial. Tapi semua orang di dunia bisnis tahu siapa dia. Aku dan Pak Arman terus berjalan lurus, menuju barisan meja paling depan. Di atas panggung, Raka menyipitkan mata. Wajahnya yang semula memerah karena euforia kini berubah pucat. Aku bisa melihatnya berusaha mengenaliku dalam cahaya lampu darurat yang redup. Dan saat mata kami bertemu, aku melihat sesuatu runtuh di wajahnya. Ketakutan. Tangannya yang memegang gelas kristal bergetar. Gelas itu hampir terlepas dari genggamannya. Di sampingnya, Meline belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia menatapku dengan mata menyala marah. Apa-apaan ini? Teriaknya nyaring. Siapa yang menyuruh perempuan ini masuk? Ia berteriak memanggil keamanan. Security. Usir mereka. Ini acara privat. Beberapa petugas keamanan bergerak. Tapi bukan ke arah kami. Mereka justru berdiri membentuk barikade di sisi kiri dan kanan jalur yang kami lewati. Seolah sedang mengawal tamu paling penting di ruangan itu. Meline melongo. Kalian tuli? Aku bilang usir mereka. Kepala keamanan bahkan tidak menoleh padanya. Aku tidak memperlambat langkah. Aku tidak menoleh. Teriakan Meline hanyalah suara latar yang tidak berarti. Kami sampai di meja VIP paling depan. Meja yang seharusnya ditempati orang tua Raka dan keluarga inti. Meja itu kosong. Pak Arman menarik kursi dengan gerakan sopan, mempersilahkanku duduk. Aku duduk tenang. Pak Arman duduk di sampingku. Seorang pelayan senior datang dengan tergesa membawa 2 gelas air mineral premium. Ia menaruhnya di depan kami dengan sangat hati-hati, lalu membungkuk hormat, lebih hormat daripada saat ia melayani pengantin. Ballroom kembali sunyi. Semua mata kini tertuju ke satu titik, meja kami. Raka berdiri kaku di atas panggung. Lututnya terlihat gemetar. Ia tidak lagi tampak seperti pengantin pria yang penuh kemenangan beberapa menit lalu. Ia terlihat seperti terdakwa. Aku menyesap air mineralku sedikit, lalu mengangkat wajah menatap Raka. Tatapanku bukan marah. Bukan juga sedih. Tatapanku adalah tatapan orang yang sudah selesai. Pak Arman berdiri. Dengan satu gerakan tangannya, ia memberi isyarat kecil. Dan seolah ada tombol tak terlihat yang ditekan, satu lampu sorot menyala. Bukan ke arah pengantin, tapi ke arah Pak Arman. Ia mengeluarkan sebuah mikrofon nirkabel dari saku jasnya. Satu-satunya mikrofon yang masih berfungsi di seluruh ruangan. Ia menekan tombolnya. Maaf,
Ucapnya dengan suara berat dan tenang yang menggema ke seluruh ballroom. Kami sedikit mengganggu pesta kecil kalian. Tidak ada tawa. Tidak ada bisik-bisik. Hanya keheningan yang menekan. Pak Armand menatap ke arah Raka. Saya rasa, lanjutnya pelan, ada kekeliruan dalam pidato Anda tadi, Saudara Raka. Raka mundur setapak. Tangannya mencengkeram meja di belakangnya. Dan di saat itulah, aku tahu. Malam ini, semuanya akan terbuka. Pak Armand berdiri tegak di bawah sorot satu-satunya lampu yang menyala di ballroom. Bayangannya jatuh panjang di lantai marmer, membuat sosoknya tampak semakin berwibawa. Ia tidak langsung bicara lagi. Ia membiarkan keheningan bekerja. Beberapa detik yang terasa sangat lama bagi Raka. Raka menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, merusak tatanan rambut mahal yang tadi pagi ditata sempurna. Tangannya gemetar, mencoba mencari pegangan di meja pelaminan. Pak Armand lalu mengangkat tangan kirinya sedikit, dan menjentikkan jari. Klik. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan menyala terang. Awalnya, beberapa tamu mengira layar itu akan menampilkan foto-foto prewedding Raka dan Meline, foto romantis yang seharusnya menjadi latar acara pemotongan kue. Namun yang muncul di layar bukan foto. Yang muncul adalah bagan struktur organisasi perusahaan. Tulisan besar di bagian paling atas terbaca jelas. Grup Nermal. Ruangan langsung dipenuhi suara tarikan napas kaget. Para tamu menyipitkan mata, mencoba membaca nama-nama di bawahnya. Beberapa pebisnis senior yang duduk di barisan depan langsung terdiam, wajah mereka berubah tegang. Pak Armand mulai berbicara kembali. Suaranya tenang namun menghantam keras. Selama ini, katanya, banyak orang salah paham tentang siapa yang sebenarnya mengemudikan kapal besar bernama perusahaan tempat saudara Raka bekerja. Ia menunjuk layar dengan telunjuknya. Di puncak struktur ini, tertulis nama pemegang saham mayoritas dan komisaris utama. Lampu laser kecil menyala, menyorot satu nama di layar. Ali Nemel. Beberapa tamu spontan menutup mulut mereka. Bisik-bisik meledak di seluruh ruangan. Itu mantan istrinya? Dia pemiliknya? Jadi selama ini, aku tetap duduk tenang di kursiku. Tidak tersenyum. Tidak menunduk. Pak Armand melanjutkan, menggerakkan penunjuk ke bawah layar. Dan di sini, katanya, kita temukan nama saudara Raka. Sorotan berpindah. Nama Raka Pradipta muncul, jauh di bawah. Jabatannya tertulis kecil namun jelas. Direktur Pelaksana Kontrak Terbatas. Pak Armand mengucapkan kata itu dengan penekanan yang menusuk. Kontrak terbatas. Wajah Raka berubah putih pasi. Ia menggeleng pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Pak Armand menjelaskan dengan nada datar, seperti seorang dosen menjelaskan fakta. Saudara Raka bukan pendiri, bukan pemilik, bukan pengambil keputusan strategis. Ia hanyalah seorang pegawai yang diberi jabatan, karena status pernikahannya. Gelombang bisik-bisik semakin keras. Beberapa tamu mulai menoleh ke arah Raka dengan tatapan berbeda. Bukan lagi kagum, tapi heran, bahkan mengejek. Pak Armand belum selesai. Ia menjentikkan jari lagi. Tampilan layar berubah. Kini muncul daftar aset. Rumahmu, apartemen, mobil sport, jam tangan, kartu kredit. Semuanya yang selama ini Raka pamerkan. Namun di kolom pemilik sah, tidak satu pun tercantum nama Raka. Semua tertulis atas nama perusahaan, atau atas namaku. Suara desahan kaget terdengar serempak. Raka tiba-tiba berteriak. Suaranya pecah. Itu bohong. Ia meraih mikrofon mati di depannya, berteriak sekuat tenaga meski tak terdengar ke speaker. Aku yang kerja siang malam. Aku yang bawa klien. Semua itu hasil keringatku. Pak Armand tertawa kecil. Bukan tawa lucu. Tawa merendahkan. Ia menoleh ke arah Raka. Matanya dingin. Kau tidak memiliki apa-apa, Raka. Katanya pelan namun tajam. Bahkan jas pengantin yang kau pakai malam ini, tagihannya masuk ke kartu kredit perusahaan yang sudah diblokir pagi ini. Kalimat itu seperti pukulan telak. Raka mundur, punggungnya menabrak meja akad. Di sampingnya, Meline menatapnya dengan wajah hancur. Jadi, selama ini kamu bohong? Bisiknya gemetar.
Raka tidak menjawab. Ia tidak bisa. Karena pada saat itulah, ia sadar sepenuhnya. Ia bukan raja. Ia hanya boneka. Dan panggung yang ia sewa dengan cek kosong itu akan menjadi tempat kejatuhannya. Ballroom itu berubah sunyi mencekam. Tidak ada musik. Tidak ada tawa. Tidak ada suara sendok garpu. Hanya napas ratusan orang yang tertahan. Raka masih berdiri terpaku di atas panggung. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja divonis mati. Meline di sampingnya mulai menangis tertahan. Make-up mahalnya retak oleh air mata yang jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Pak Arman tidak langsung melanjutkan. Ia membiarkan fakta-fakta tadi meresap ke benak semua orang, terutama ke kepala Raka. Lalu ia merogoh saku jasnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna biru tua. Gerakannya lambat. Raka menatap map itu dengan perasaan tidak enak yang sangat kuat. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa menyakitkan di dada. Kau ingat dokumen yang kau tanda tangani pagi ini di pengadilan? Tanya Pak Arman akhirnya. Raka mengerutkan kening. Itu cuma surat cerai, jawabnya terbata. Tanpa tuntutan. Pak Arman tersenyum tipis. Kau terlalu percaya diri untuk membaca sampai akhir. Ia membuka map itu, mengeluarkan selembar kertas bermaterai. Kertas yang masih baru. Tanda tangan Raka tercetak jelas di bagian bawahnya. Tanda tangan yang tadi pagi ia bubuhkan dengan penuh kesombongan. Pak Arman mengangkat kertas itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. Dalam dunia bisnis, katanya tenang, setiap tanda tangan adalah komitmen. Dan setiap kelalaian, ada harganya. Raka mulai menggeleng. Tidak, pengacaraku tidak bilang apa-apa soal ini. Pak Arman menatapnya tajam. Pasal 14, ayat 3, ucapnya jelas. Klausul indemnity. Beberapa tamu bisnis langsung tersentak. Mereka tahu arti istilah itu. Pak Arman melanjutkan, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Apabila pihak kedua melepaskan statusnya sebagai suami dari pemegang saham utama, maka seluruh kerugian perusahaan selama masa jabatan pihak kedua, serta seluruh pengeluaran pribadi yang menggunakan fasilitas perusahaan tanpa otorisasi tertulis, berubah seketika menjadi utang pribadi dan wajib dilunasi sesuai ketentuan hukum. Kalimat itu seperti palu godam. Raka terhuyung ke belakang. Kau menipuku, katanya dengan suara gemetar. Pak Arman menggeleng pelan. Kami tidak menipumu. Kau menipu dirimu sendiri dengan kesombonganmu. Ia membuka halaman lain di map itu. Berdasarkan audit forensik, lanjutnya, total kerugian proyek gagal, penyalahgunaan dana operasional, serta gaya hidup pribadi yang kau bebankan ke perusahaan selama 5 tahun, mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Ballroom bergemuruh. 10 miliar. Angka itu membuat beberapa tamu refleks berdiri dari kursinya. Dan pesta malam ini, sambung Pak Arman, yang kau pesan menggunakan cek perusahaan setelah aksesmu diblokir, juga masuk kategori pengeluaran tanpa otorisasi. Ia menyebutkan nominal biaya ballroom, catering, dekorasi. Raka tidak kuat lagi. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai panggung yang keras, tepat di depan meja akad yang tadi ia banggakan. Jas pengantin mahalnya kini kusut. Dasi miring. Rambutnya basah oleh keringat. Meline menjerit. Ini tidak mungkin, teriaknya panik. Raka, bilang ini tidak benar. Raka tidak menjawab. Ia menatap kosong ke depan. Dan pada saat itulah, pintu samping ballroom terbuka. Bukan pelayan. Bukan staf hotel. Yang masuk adalah beberapa petugas kepolisian berseragam, diikuti tim legal perusahaan dengan jas rapi dan tas dokumen di tangan. Suara langkah sepatu bot mereka menggema berat di lantai marmer. Ratusan tamu spontan menyingkir, membuka jalan. Salah satu polisi maju ke panggung. Dengan suara tegas dan resmi, ia membacakan surat perintah. Raka didakwa atas dugaan penggelapan dana perusahaan, penyalahgunaan jabatan, dan percobaan penipuan menggunakan cek kosong. Raka mulai menangis. Ia merangkak mundur di lantai panggung, mencoba menjauh dari polisi. Tidak, tolong, gumamnya putus asa. Polisi menariknya berdiri. Borgol dingin dipasangkan di kedua pergelangan tangannya. Klik. Bunyi itu terdengar sangat nyaring. Meline menjerit histeris. Raka menoleh ke arahku. Matanya merah.
Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Alia, serunya Parau. Tolong aku. Kita pernah saling mencintai. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Langkahku pelan, tapi pasti, mendekatinya. Raka jatuh berlutut di hadapanku. Maafkan aku, katanya terisak. Aku hilaf. Aku janji berubah. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku berbicara. Dengan suara lembut, namun final. Selama 5 tahun aku selalu membereskan kekacauanmu, kataku pelan. Tapi hari ini, kau belajar bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Aku melangkah mundur. Memberi isyarat pada polisi bahwa aku tidak akan ikut campur. Raka berteriak histeris saat diseret turun dari panggung. Ballroom berubah menjadi kekacauan total. Dan itu belum selesai. Begitu Raka diseret turun dari panggung oleh 2 petugas kepolisian, kekacauan di dalam ballroom mencapai puncaknya. Teriakan Raka menggema memecah ruangan. Suaranya serak, terputus-putus, penuh kepanikan. Jas pengantin yang tadi menjadi simbol kebanggaannya kini kusut tak berbentuk. Dasi tergantung miring, rambutnya basah oleh keringat dan air mata. Para tamu berebut mengeluarkan ponsel. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar, menangkap setiap detik kehancuran itu. Beberapa tamu bahkan berdiri di kursi demi mendapatkan sudut pengambilan gambar yang lebih jelas. Di sisi lain panggung, Meline mengalami nerakanya sendiri. Begitu melihat Raka diborgol, harapan terakhirnya runtuh. Ia menjerit histeris, berusaha mengejar Raka, tapi langkahnya terhenti di kaki tangga panggung. Manajer hotel berdiri di hadapannya, wajahnya tetap profesional, dingin. Di belakangnya, satu persatu vendor mulai bermunculan. Pemilik catering, dekorator bunga, penyedia sound system, penyewa lampu dan panggung. Mereka semua membawa map, tablet, dan lembar tagihan. Kami belum menerima pelunasan, kata salah satu vendor tegas. Sesuai kontrak, acara tidak boleh ditinggalkan sebelum pembayaran diselesaikan. Meline memucat. Aku tidak tahu apa-apa, teriaknya panik. Semua diurus Raka. Manajer hotel membuka satu dokumen. Maaf, Bu. Nama Anda tercantum sebagai penanggung jawab kedua. Kalimat itu membuat lutut Meline hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Jika penanggung jawab utama gagal bayar, lanjut manajer hotel datar, maka Anda tidak dapat meninggalkan lokasi sebelum kewajiban diselesaikan atau memberi keterangan kepada pihak kepolisian. Meline menangis keras. Gaun pengantin putihnya yang mahal terinjak-injak oleh orang-orang yang mengepungnya. Maskara hitam meleleh di pipinya, menciptakan garis-garis gelap yang membuat wajahnya tampak asing dan menakutkan. Ia mencoba menunjuk ke arah pintu tempat Raka dibawa pergi. Itu salah dia. Aku korban. Aku ditipu. Tak ada yang peduli. Kontrak tetap kontrak. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku melangkah turun dari meja VVIP. Langkahku tenang. Tidak tergesa. Tidak ragu. Para tamu yang tadinya sibuk merekam refleks memberi jalan. Aura ruangan berubah setiap kali aku melintas. Tidak ada sorak, tidak ada cibiran. Hanya diam dan segan. Aku berhenti tepat di depan Meline. Ia menoleh ke arahku dengan mata merah dan penuh harap. Mbak Alia, tolong aku. Aku gak tahu apa-apa. Kita sama-sama perempuan. Aku menatapnya sejenak. Lalu aku membuka tas tanganku. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah amplop putih. Amplop yang biasanya diberikan sebagai tanda sumbangan untuk pengantin. Mata Meline langsung berbinar. Ia mengira aku akan menolongnya. Ia mengira aku akan menyelamatkannya. Aku mengulurkan amplop itu. Tangannya yang gemetar langsung menyambarnya. Dengan tergesa, Meline merobek amplop itu. Dan wajahnya langsung membeku. Di dalamnya tidak ada uang. Tidak ada cek. Tidak ada kartu. Hanya selembar nota kecil, tagihan gaun pengantin yang belum lunas dari butik. Aku mendekat sedikit dan berkata pelan, nyaris berbisik, namun jelas di telinganya. Kamu ingin hidup di level tinggi, kan? Meline menatapku kosong. Kamu ingin selevel dengan Raka, lanjutku tenang. Sekarang kalian benar-benar selevel. Aku melangkah mundur satu langkah. Sama-sama punya utang. Sama-sama akan berurusan dengan hukum. Dan sama-sama tidak punya apa-apa.
Manajer hotel memberi isyarat pada petugas keamanan. Meline ditarik perlahan menjauh dari panggung, masih menangis dan meronta. Gaun pengantinnya terseret di lantai marmer, kotor dan robek di bagian bawah. Para tamu menunduk. Beberapa masih merekam. Beberapa mulai pergi diam-diam. Aku kembali ke sisi Pak Arman. Ia menatapku dan mengangguk singkat. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada tepuk tangan. Karena ini bukan kemenangan yang perlu dirayakan. Ini hanya akhir dari sebuah kebohongan panjang. Kami berjalan keluar dari ballroom, melewati karpet merah yang kini tak lagi berarti apa-apa. Di belakang kami, pesta ratusan juta itu berubah menjadi tempat kejadian perkara. Dan malam itu, aku tidak menoleh lagi. 1 bulan setelah malam pernikahan yang berubah menjadi mimpi buruk itu, nama Raka Pradipta dan Meline masih ramai diperbincangkan di mana-mana. Media menyebutnya sebagai pesta ratusan juta yang berakhir borgol. Foto Raka dengan wajah kusut dan tangan terborgol tersebar luas. Sementara foto Meline yang menangis dengan gaun pengantin robek menjadi bahan gosip di grup-grup sosialita. Di balik jeruji besi rumah tahanan kota, Raka duduk sendirian di sudut sel sempit. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada jam tangan mewah. Yang melekat di tubuhnya hanyalah seragam tahanan berwarna kusam. Wajahnya tirus. Matanya cekung karena kurang tidur. Ia kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, kekayaan, dan wanita yang dulu tulus mencintainya. Ibunya datang menjenguk 1 kali. Bukan untuk membela, melainkan untuk memarahinya dan mengatakan bahwa keluarga besar malu atas perbuatannya. Tidak ada bantuan pengacara hebat. Tidak ada uang untuk menyewa pembela mahal. Utang miliaran itu kini menjadi bayangan yang akan mengikutinya seumur hidup. Nasib Meline tidak lebih baik. Meski ia tidak ditahan seperti Raka, tuntutan perdata membuatnya bangkrut total. Semua barang mewah, tas, sepatu, perhiasan, bahkan mobil, disita sebagai barang bukti dan jaminan. Ia diusir dari apartemen. Teman-teman sosialitanya menjauh. Nomor teleponnya diblokir 1 persatu. Kini ia tinggal di kamar kos sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan sambil terus dikejar penagih utang vendor pesta. Kemewahan yang dulu ia banggakan, lenyap tanpa sisa. Sementara itu, hidupku berjalan ke arah yang sangat berbeda. Di sebuah kawasan asri di luar hiruk-pikuk kota, aku berdiri di halaman yayasan pendidikan milik keluarga. Anak-anak berlarian di atas rumput hijau, tertawa lepas dengan seragam bersih yang layak. Aku memperhatikan mereka dengan senyum tenang. Pak Arman berdiri di sampingku, menyerahkan laporan keuangan terbaru. Sejak restrukturisasi dan pembersihan manajemen, katanya, profit perusahaan naik signifikan. Investor kembali percaya. Aku mengangguk. Alokasikan setengahnya untuk beasiswa dan renovasi asrama, jawabku. Sisanya untuk ekspansi. Pak Arman tersenyum bangga. Aku tidak lagi takut memimpin. Tidak lagi ragu pada kemampuanku sendiri. Ternyata, menjadi kuat tidak harus berisik. Beberapa hari kemudian, kabar terakhir datang. Raka resmi divonis penjara dan kewajiban pengembalian kerugian. Rumah yang dulu kami tempati kembali menjadi aset pribadiku. Aku hanya berkata satu hal. Jual saja. Sumbangkan hasilnya. Aku tidak butuh kenangan itu. Suatu sore, di dalam mobil sedan hitam yang melaju pelan, aku membuka ponsel dan menatap satu album lama. Foto-foto pernikahan kami. Aku menghapusnya 1 persatu. Bukan karena benci. Bukan karena marah. Tapi karena sudah selesai. Aku menyandarkan punggung, menatap jalanan di depan. Dan di saat itu aku sadar, diamnya seorang wanita bukan berarti ia lemah. Kadang, ia hanya sedang menyusun strategi. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak perlu berteriak. Skakma.